Fakta terkuak, misi besar Erdogan di balik perang Armenia-Azerbaijan terungkap. Intervensi Turki dalam perang Armenia-Azerbaijan di Nagorno-Karabakh kembali menjadi sorotan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ternyata memiliki misi khusus dalam sejumlah konflik. Tak hanya di perang Armenia-Azerbaijan, Turki juga diketahui ikut terlibat dalam perang saudara Libya dan juga Suriah. Dilaporkan sebelumnya oleh Viva Militer, Selasa 29 September 2020, Erdogan dikaitkan dengan perusahaan keamanan swasta Sadat International Defense Consultancy (INC). Erdogan dikabarkan sangat dekat dengan Brigadir Jenderal Adnan Tanriverdi, mantan perwira tinggi Angkatan Bersenjata Turki yang merupakan pendiri perusahaan tersebut. Lewat perusahaan itu, Turki memobilisasi tentara bayaran ke sejumlah wilayah konflik termasuk perang di Nagorno-Karabakh. Saat perang Armenia-Azerbaijan pecah pada 27 September 2020, Erdogan sudah mendeklarasikan diri jika Turki akan memberikan dukungan penuh terhadap Azerbaijan. Ternyata Erdogan memiliki misi khusus setelah memutuskan memberikan dukungan kepada Azerbaijan. Sederet prediksi dinyatakan oleh Felix Schmidt, perwakilan Yayasan Politik Jerman, Friedrich Ebert Foundation di Turki. Dalam pernyataannya, Schmidt menyebut jika Erdogan memang memiliki ambisi untuk membangkitkan nasionalisme Turki di bawah komando Erdogan, Turki semakin menunjukkan diri sebagai kekuatan baru di kawasan Timur Tengah dan Eropa. Tak hanya itu, intervensi Turki dalam perang Libya, Suriah, dan Nagorno-Karabakh memiliki motif ekonomi. Deklarasi dukungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh adalah petualangan asing terbaru Turki dalam serangkaian pertikaian regional, ujar Schmidt dikutip Viva Militer dari Ahwal News. Turki semakin memandang dirinya sebagai kekuatan hegemonial regional yang memaksakan kepentingannya dengan cara militer yang kuat, sementara berbagai intervensinya memiliki motivasi yang berbeda, termasuk mempertahankan kepentingan ekonomi, minyak, dan juga gas, keamanan, dan kebangkitan nasionalisme, katanya. Schmidt juga meyakini jika Erdogan ingin mengalihkan perhatian rakyat Turki atas krisis ekonomi yang tengah membelit negara itu. Dengan intervensi Turki di sejumlah konflik, Erdogan berhasil membuat rakyat menunjukkan rasa nasionalisme, sebab sebagian besar rakyat Turki sangat mendukung keputusan Erdogan untuk mengerahkan pasukan militer ke Libya, Suriah, dan Nagorno-Karabakh. Alasan lain Presiden Erdogan terlibat dalam konflik Nagorno-Karabakh adalah krisis ekonomi Turki yang semakin dalam. Erdogan berharap petualangan asing lainnya akan menyatukan negara di belakangnya dan mengalihkan perhatian orang-orang Turki dari kemiskinan yang semakin meningkat, ucap Schmidt melanjutkan. Erdogan mendapatkan apa yang diinginkannya. Konflik di Kaukasus telah menciptakan kebangkitan nasionalisme Turki yang secara luas mendukung Azerbaijan, katanya. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, setelah pernyataan Fagarashak Harut Yunyan, giliran Kementerian Pertahanan Armenia yang memberikan keterangan kontroversial atas tudingannya terhadap Turki dan Azerbaijan. Turki dan Azerbaijan dianggap telah melakukan kerjasama untuk mengagalkan upaya perdamaian yang digalang oleh Rusia. Dalam berita sebelumnya, Harut Yunyan yang merupakan Kepala Penasihat Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan menyatakan jika Turki dan Azerbaijan punya rencana sabotase terhadap perjanjian damai yang telah disepakati di Moskow pada Sabtu 10 Oktober 2020 lalu. Tuduhan Armenia terhadap Turki dan Azerbaijan semakin tajam. Pasalnya, Kementerian Pertahanan Armenia juga memberikan pernyataan resmi yang menyatakan jika Turki dan Azerbaijan memang ingin mengacaukan situasi dan menggagalkan upaya perdamaian. Pernyataan Kementerian Pertahanan Armenia menimbulkan risiko meningkatnya tensi konflik di Nagorno-Karabakh. Tak hanya itu, para pengamat militer memperkirakan jika Armenia memang ingin mendapat dukungan dari Rusia sesuai dengan kesepakatan Fakta Pertahanan Keamanan Bersama atau CSTO. Sebab sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin sempat menyatakan jika pihaknya sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan militer kepada Armenia. Pasalnya konflik yang terjadi tidak berada di teritorial Armenia.
Jelas bahwa Turki dengan partisipasi yang telah direncanakan sebelumnya dan agresi militer Azerbaijan masih berlanjut terhadap Arshak, tidak akan melepaskan posisinya yang semakin mengacaukan situasi dan merusak kesepakatan yang dicapai, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Armenia. Bersamaan dengan memasok pejuang teroris asing dari Timur Tengah, peralatan militer dan para ahli kepada Azerbaijan, Turki juga telah mensponsori informasi dari kampanye politik Azerbaijan yang bertujuan untuk merongrong berbagai ketentuan kesepakatan penghentian permusuhan yang dicapai di tingkat Menteri Luar Negeri Armenia Azerbaijan atas prakarsa Presiden Rusia Vladimir Putin, lanjut pernyataan Kementerian Pertahanan Armenia itu. Kementerian Pertahanan Armenia juga meyakinkan Rusia bahwa Turki hanya memanfaatkan Azerbaijan di balik dukungannya. Otoritas Armenia percaya jika Turki hanya ingin memuluskan misi ekspansinya ke wilayah Kaukasus Selatan. Semua ini menunjukkan bahwa aspirasi Turki untuk mengubah wilayah kami bersama dengan wilayah negara tetangga lainnya menjadi platform untuk ambisi ekspansinisnya, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan lainnya dari Armenia. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu meminta Menlu Rusia Sergei Lavrov untuk menekan Armenia agar mematuhi persyaratan gencatan senjata di wilayah Nagorno-Karabakh. Rusia saat ini menjadi penengah atas konflik yang terjadi di provinsi milik Azerbaijan itu. Gencatan senjata antara Armenia dan Azerbaijan dicapai lewat perundingan secara maraton di kota Moskow yang didukung oleh Presiden Vladimir Putin. Perundingan itu tak hanya dimaksudkan untuk menghentikan pertempuran tetapi juga memungkinkan pasukan etnik Armenia Nagorno-Karabakh dan pasukan Azerbaijan bertukar tahanan dan korban perang. Sebelumnya Azerbaijan menuding pasukan Armenia menyerang kota Ganja hingga menyebabkan 7 orang tiada. Serangan terhadap kota terbesar kedua di Azerbaijan itu terjadi pada Sabtu 10 Oktober 2020 malam, setelah gencatan senjata antara kedua pihak diberlakukan. Sebuah serangan rudal baru oleh pasukan Armenia terjadi pada malam hari di daerah pemukiman Ganja, ungkap Kementerian Luar Negeri Azerbaijan dalam pernyataan yang dikutip AFP pada Minggu 11 Oktober 2020. Bentrokan antara dua bekas negara Uni Soviet itu kembali meletus pada akhir bulan lalu. Pemicunya adalah sengketa wilayah Nagorno-Karabakh di Azerbaijan. Pertempuran sengit itu telah menyebabkan ratusan orang tewas dan ribuan lainnya terlantar. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Turki mengutuk keras serangan rudal Armenia di Ganja pada Minggu 11 Oktober 2020 pagi. Turki adalah sekutu dekat Azerbaijan, sedangkan Armenia diketahui bersekutu dekat dengan Rusia. Maka dari itu, Turki meminta Rusia untuk menekan Armenia agar patuhi gencatan senjata di Nagorno-Karabakh.